Mangga. Sekarang ke Bapak Pangeran Sulaiman. Mangga, silakan mau bertanya. Silakan Pak Sulaiman. Tidak ada, Bu. Terima kasih. Oh, Sudah tidak paham, ada. insya Ya, Allah. mangga. Bapak Gumilang Kastori. Iya. Mangga, silakan. Silakan Pak Gumilang. Mangga, Bapak Gumilang. Sama tidak ada kayaknya. Oh, Pak tidak Sadan ada, aja ya. yang di atas. Pak Ya, Sadan. mangga. Mangga Pak Sadan. Pak Sadan, mangga. Ya. Mangga Pak Sadan. Diaktifkan suaranya Pak Sadan. Masih unmute. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Prof. Ya, Luar sama-sama, biasa. Saya mengikuti dari awal paparan dari Prof. Ini sangat menyentuh. Insya Allah. Karena memang kalau Prof tadi 12 tahun di pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya 9 tahun, Prof. lebih banyak ilmu Pak Sadan dari saya. Prof. Baik, terkait dengan masalah kedisiplinan siswa. Ya. Ini kebetulan saya diamanahkan sebagai wakakesiswaan. Amin. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi kepala sekolah Pak Sadan. Amin, amin, Prof. Ya, di tempat sekolah saya ini memang dulunya sebelum di tempat yang baru ini SMK berada dibilang mewah gitu, Prof. Mepet sawah. Mepet sawah. Iya, mepet sawah betul. Jadi mepet sawah. Ya, sehingga kemudian sekolah tidak punya pagar ya, pintu dari mana-mana sehingga kedisiplinan yang ditanamkan oleh guru nihil. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian alhamdulillah dalam 2-3 tahun ini pas corona alhamdulillah pindah di tempat yang baru, di lokasi yang sangat strategis. Amin. Dan kemudian saya diamanahkan tahun ini sebagai wakakesiswaan dan saya memulai membenah kedisiplinan siswa. Di tahun ajaran baru kemarin, Prof, anak buah saya, siswa saya bisa masuk jam 7 itu yang telat di atas jam 7 itu hampir 300 orang. Iya. Kemudian saya benahi pelan-pelan dan alhamdulillah sampai dengan 8 bulan ini saya kerja keras. Setiap hari saya kemudian menunggu siswa jam 6:30 datang ke sekolah dan saya tanamkan terus disiplinnya. Alhamdulillah ada peningkatan, namun memang 8 bulan bukan waktu yang singkat, Prof. Karena memang latar belakang pendidikan orang tua ini sepertinya itu sangat mempengaruhi juga terhadap kedisiplinan siswa begitu. Lamban, bukan tidak bisa, saya yakin bisa, tetapi memang sangat lamban karena faktor orang tua di rumah yang kurang segap juga terhadap kedisiplinan ini, Prof. Saya sudah melakukan berbagai upaya ya kepada anak-anak sampai dengan hari ini masih ada saja anak yang belum bisa datang jam 7 tepat. Nah, kira-kira ya pendekatan apa kira-kira selain saya memanggil orang tua, selain saya kemudian memberikan ceramah tiap hari kepada anak, terus terang Prof, saya belum pernah menghukum anak, saya tidak pernah menyentuh fisik anak itu. Yang saya sentuh adalah hati mereka begitu kan. Namun memang ya pelan tapi memang ada perubahan. Kira-kira ada nggak upaya yang jitu kira-kira Prof ini bagi pengalaman untuk bisa mengatasi anak biar bisa menghargai waktu kira-kira seperti itu. Saya bukan 2000. Sekarang 2023 tahun 2000. Pokoknya waktu Mendiknasnya Prof Wardiman Joyonegoro, Pak Sahdan, Haji Sahdan. Baik. Iya, baik. Jadi saya nulis di salah satu media nasional, judulnya adalah disiplin nasional gitu. Itu kan agak aneh gitu ya. Karena biasanya kalau nulis di media kan itu harus sesuatu yang baru, sesuatu yang orang belum pernah membahas itu. Nah, jadi menurut hemat saya, kalau berbicara disiplin, mau di tataran mikro maupun makro,
yang pertama harus dilakukan oleh Pak Sahdan adalah pemberian contoh, Pak Sahdan. Baik. Pemberian contoh di situ, Bapak selaku Wakasek sudah disiplin, tetapi yang lain jangan tidak disiplin gitu. Contoh kecil. Itu Bapak misal melarang merokok. Saya waktu menjadi rektor itu, Pak Sahdan, tidak boleh dosen, mahasiswa merokok di lingkungan kampus gitu. Nah, kira-kira gitu. Baik. Jadi kalau di luar kampus silahkan, kalau di kampus pokoknya tidak boleh. Nah, dengan cara seperti itu, ya alhamdulillah gitu pada manut ya, karena biasanya kan mahasiswa melihat dosennya dulu gitu ya. Jadi kalau mahasiswa masih ada dosen yang merokok, dia ikut di situ gitu Pak Sahdan. Makanya saya buat peraturannya seperti itu. Jadi tetap keteladanan bagi seorang pendidik itu very urgent menurut saya. Makanya menurut hadis itu ibda bin nafsik itu mulai dari diri kita sendiri yang mampu. Itu dakwah bil hal itu Pak Sahdan lebih ampuh daripada dakwah bil akwal gitu ya. Itu sangat-sangat ampuh. Itu yang pertama. Jadi senantiasa harus memberikan keteladanan baik kita di sekolah maupun di rumah selaku orang tua. Nah, yang kedua, Pak Sahdan, membuat peraturan atau tata tertib tetapi harus dibicarakan gitu. Jangan membuat peraturan sepihak. Sekolah saja, tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan anak didik. Saya masuk sanawiyah itu tahun 77 sampai tahun 80 Pak Sahdan. Saya 3 tahun di sanawiyah tidak pernah menggunakan celana pendek gitu. Kalau sekarang kan diperbolehkan tuh lah ya. SMP pakai celana panjang. Kalau waktu saya justru harusnya ya enggak bisa, kalau di pesantren pakai sarung, Pak. Kalau sekolah ya tetap pakai celana pendek gitu. Tapi saya sendiri tidak pernah pakai celana pendek. Saya ingat Pak Cece Solihat namanya, Allah yarham. Itu Nang Komara, kamu itu punya celana pendek atau tidak? Nah, jawab pertanyaan cuma gitu Pak Sahdan. Saya bilang, saya punya celana pendek, tadi tidak pernah dipakai. Nah, nanti sore celana yang you pakai sekarang bawa ke Bapak, nanti Bapak potong, Bapak jahitkan. Iya, Pak. Nah, kira-kira gitu. Kalau ianya ngangguk gitu, tapi besok hari saya pakai celana panjang lagi gitu. Kira-kira gitu. Tapi saya sangat tahu karena auratul rajuli baina surah warukbah itu masalahnya gitu. Sampai keponakan saya di rumah itu kayak bilang ke saya, "Papa," keponakan itu, "Papa kayaknya selama di rumah belum pernah ya pakai celana pendek." Nah, kira-kira gitu. Jadi keponakan saya juga merasa aneh mungkin karena saya sangat paham gitu. Yang namanya aurat itu mau di rumah mau di mana itu senantiasa harus kita lakukan secara benar gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi membuat peraturan Pak Sahdan perlu dibicarakan antara pihak sekolah, orang tua dan anak didik kita. Jadi konsekuensinya kalau kesiangan, saya biasanya di kampus kan kalau ada asisten biasanya gini. Jadi seperempat jam setelah perkuliahan, anak mahasiswa tidak boleh masuk gitu. Jadi kalau mereka ada asisten saya, pasti mereka tidak masuk Pak Sahdan. Tapi kalau asisten saya tidak ada, walaupun 5 menit lagi, pasti dia masuk gitu. Karena saya mentoleransi walaupun 5 menit lagi, tapi dia alasannya harus rasional gitu. Jadi jangan memberikan punishment yang tidak edukatif. Jadi kalau kesiangan Anda pulang ya, karena sudah terlambat. Mestinya kan ditanya dulu. Kenapa terlambat? Alasannya itu yang terpenting gitu. Alasannya karena seorang siswa, seorang ilmuwan, seorang guru, menurut tema saya Pak Sahdan boleh salah, tidak boleh berbohong gitu saja. Baru kali ini kan jenderal berbintang 2 berbohong gitu ya. Makanya dihukum mati gitu. Kira-kira kan gitu. Karena hukum di Indonesia selama ini kan tumpul ke bawah, tajam atas. Nah, kita dibalik aja oleh Bapak dan Ibu. Sekarang rasanya sama. Equality before law itu sama gitu. Mau derajat apapun sama. Ketika melanggar kesalahan ya harus dihukum secara berat gitu. Nah, jadi itu yang ketiga Pak Sahdan. Jadi di samping tadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi harus memberikan suri teladan seorang pendidik maupun orang tua itu. Dan yang kedua harus membuat aturan yang perlu dibicarakan. Nah, yang ketiga harus konsisten, Pak. Jadi konsisten itu ada kesepadanan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Jangan menyuruh anak didik kita berbuat baik, kita sendiri tidak baik. Saya ingat waktu di SPG nih Pak Sahdan, saya bercerita karena pengalaman itu kalau yang lucu-lucu saya ingat sampai sekarang Pak. Kalau yang tidak lucu saya tidak ingat. Pas 83
sedang upacara tuh Pak Sadan di SPG Purwakarta itu ya, di belakang tuh dekat STM. Nah, jadi upacara gitu, ada Pak, mungkin sama dengan Bapak, dia wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Pak Ateng Roka, kalau salah, Allah ya kan, beliau sudah wafat. Nah, jadi Pak Ateng Rosmal itu siap gitu di depan itu Pak Sadan ya. Kami berlima gitu ya, itu tidak mengikuti dia karena kawan saya ada Pak Sopandi namanya, sekarang sudah meninggal juga. Jadi kata Pak Sopandi itu, nah saya kemarin dari Cirata ya, ada kawan saya mendapat anak maung 3, kan saya aneh gitu Pak Sadan, anak maung 3-nya itu gitu. Sampai saya tidak menghadap ke Pak Otong gitu, saya ke sini aja. Sampai dia lari dari depan, saya ingat tuh Pak Sadan, dia ingat ya. Karena guru saya kan tidak terlalu tinggi gitu Pak, sehingga pas saya dari SPG itu sudah tinggi saya badannya. Nah jadi itu ketinggal di jengkena gitu Pak Sadan, saya dipukuli loh Pak, dipukuli ini pelipis. Jadi kalau saya jadi kalau saya tidak belajar ilmu kebatinan, nah itu Pak Sadan. Kalau saya tidak belajar ilmu kebatinan waktu di pesantren, itu pasti saya ada bekasnya gitu ya. Tapi alhamdulillah itu sudah belajar masalahnya, jadi sudah khotam juga. Tapi pas siang hari nih Pak Sadan yang saya kaget gitu ya. Saya pulang biasanya ke rumah jam 2, jam 3 gitu. Nah pas jam 2 itu ternyata Pak Otang Rismas itu sudah di depan di ruang tamu rumah saya gitu Pak Sadan. Saya kan kaget. Jadi pikiran saya dia akan mengadu kepada orang tua saya gitu. Bahwasanya saya tadi melanggar waktu upacara. Makanya saya tanya, Bapak kok ada di sini? Nah, gitu. Karena saya kaget kan. Kata dia, iya. Tujuan saya ke sini untuk mencari tempat untuk membuat obrasan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pikiran saya kan mau mengadukan kelakuan saya waktu di sekolah ke orang tua saya gitu. Sampai akhirnya saya berteman dengan saudaranya gitu ya, karena ruang depan saya dikontrak 2 tahun kalau tidak salah waktu itu digunakan untuk obrasan untuk membuka obrasan. Nah, jadi yang ketiga tadi konsisten, Pak Sadan. Kemudian yang keempat itu tegas, Pak. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, Bapak jangan mentoleransi gitu. Ya, Bapak jangan mentoleransi. Saya berikan contoh, Pak. Nih, ini contoh ini mungkin harus kita menjadi itibar masing-masing gitu. Saya seminggu yang lalu WR1 itu datang ke ruang saya. Dia bilang gini, itu ada mahasiswa, gitu ya. Karena kebetulan di masjidnya ada CCTV Pak, makanya CCTV mungkin harus Bapak punya juga gitu di sekolah. Walaupun Bapak tadi di pinggir sawah yang mewah itu Pak Sadan, sekarang kan sudah strategis ya. Yeah. CCTV tidak terlalu mahal Pak, nyisikan aja dari bos dari mana gitu. Nah, ada dokter. Ya alhamdulillah ya Allah. Nah jadi di masjid itu ada CCTV Pak. Nah kemudian dia ngambil uang kas Pak, itu jam 3:30. Kebetulan sudah teridentifikasi mahasiswanya tingkat akhir gitu. Nah kemudian saya bilang gini aja, Anda panggil gitu ya. Kemudian nanti punishment-nya 2. Mana yuk akan pilih? 1, Anda diberhentikan menjadi mahasiswa. Yang kedua, Anda dipindahkan menjadi mahasiswa. Pasti yang kedua tuh Pak yang dipilih. Karena kalau diberhentikan pasti dia tidak bisa menyelesaikan dimanapun. Tapi kalau dipindahkan itu ada kemungkinan dia bisa pindah gitu, bisa menyelesaikan di perguruan tinggi manapun. Sehingga yang dia pilih yang kedua. Tapi disarankan Anda jangan sekali lagi mengulang seperti itu. Gitu. Jadi kalau Anda mengulangi di tempat yang nanti Anda mungkin akan dipenjarakan, kira-kira gitu. Nah jadi menurut hemat saya kalau di konteks didaktik metadik itu ada reinforcement, itu ada reward, ada punishment. Reward itu pemberian hadiah. Punishment itu adalah pemberian hukuman, tapi hukuman yang bersifat edukatif itu Pak. Lihat levelnya tadi Pak Sadan. Dilihat levelnya. Antara SD, SMP, SMA pasti tidak sama, sampai perguruan tinggi tidak sama. Sebab bisa saja yang tadi kalau saya berhentikan gitu ya, itu dia tidak bisa meneruskan, pasti orang tuanya marah gitu. Karena orang tua mana kan yang tidak ingin anaknya jadi sarjana walaupun apapun alasannya gitu Mas saya. Jadi waktu itu kami panggil orang tuanya, kemudian anak tersebut juga dinasehati, jadi Anda jangan sekali-kali di tempat yang baru, universitas yang baru, Anda melakukan hal yang sama. Kalau Anda melakukan hal yang sama, pasti akhirnya penjara yang akan menimpa kepada diri Anda. Jadi menurut teman saya Pak Sadan, itu yang keempat. Nah yang kelima Pak yang tidak kalah penting, kerjasama Pak dengan orang tua.
saya contoh lagi, waktu di SD, itu saya menjadi guru SD, mengajar di kelas 6, siswa saya 21 orang Pak Sada. Jadi walaupun saya 21 orang, ada satu anak didik saya jadi dokter dari Universitas Pajajaran, kemudian ada satu lagi anak didik saya dari psikologi, dari UGM. Karena gini Pak Sadan, saya kalau datang paling awal, pulang paling akhir gitu Pak. Jadi 21 orang jangan sekali-kali anak didik saya bisa keluar kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Gitu. Kalau dulu kan tidak ada bang soal Pak, jadi saya sendiri harus mikir gitu. Jangan salah, guru SD itu lebih pintar dari Pak Sadan, karena saya ngajar 11 mata pelajaran loh Pak. Gitu. Oh, Insya Allah. 11 mata pelajaran. Saya waktu di SMA itu ngajar bahasa Arab tidak terlalu susah, di SD itu 11 pelajaran loh Pak. Makanya guru borongan masalahnya. Jadi saya tidak aneh lagi kalau melihat mahasiswa guru macam-macam gitu saya, karena saya merasakan juga gitu ya. Berkarir dari awal dari bawah saya sampai sekarang bisa jadi guru besar alhamdulillah. Nah, jadi balik lagi tadi Pak. Jadi dari 21 orang itu ketika Ebdanas hari pertama dia tidak ada gitu. Kemudian sore hari saya datang ke rumahnya. Kemudian pas saya datang ke rumahnya tanya ibunya bapaknya sudah meninggal karena dia tidak punya uang bayar karena kalau dulu harus bayar loh Pak Sada. Iya. Jadi kalau Baik, Ebdanas itu harus bayar gitu. Kalau masalah dulu sekitar 75 atau 50 gitu. Saya ingat gaji saya waktu itu 250. Jadi saya berikan ke dia 50. Saya bilang, "Nih Bu, besok bayarkan anak Ibu silakan masuk gitu." Jadi saya masih ingat itu. Nah, terus ada satu lagi. Jadi pas itu sudah lulus gitu ya, Pak ya. Kalau guru kan tahu dari ranking 1 sampai yang 21, saya sangat paham. Yang 2 masuk Unpad, masuk UGM itu, karena dia masuk 3 besar masalahnya gitu ya. Saya sangat paham. Nah, ada yang ranking 18 tuh Pak Sada. Ranking 18, dia ingin masuk sekolah unggulan gitu. Kalau sekarang zonasi kan lebih enak ya. Kalau dulu mana ada zonasi. Tahun saya waktu di SD 85 itu tidak ada zonasi. Jadi karena dia bilang gini, ini kalau Anda mau masuk ke situ ya, itu pasti tidak bisa gitu. Karena kemampuan Anda pasti di bawah itu gitu. Tapi dia memaksa Pak. Karena kebetulan di kejaksaan bapaknya. Jadi saya bilang silahkan Anda masuk itu. Tapi feeling saya Anda paling bisa belajar 2 minggu gitu. Luka. Itu ternyata Pak Sadan Allah menakdirkan seminggu dia sudah keluar gitu. Jadi feeling saya 2 minggu. Ternyata seminggu dia sudah keluar gitu. Karena saya sudah sangat paham ya kemampuan dia pasti di bawah standar gitu. Jadi kalau 21 ada di ranking 18 kan berarti kan keempat dari bawah tuh, ketiga dari bawah gitu. Nah, jadi 5 hal itu teman-teman saya mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi referensi tambahan mungkin untuk Pak Sadan. Baik, Prof. Bisa saya tambah sedikit, Prof? Silakan Pak Sadan. Iya, terkait dengan yang 5 hal tadi, insya Allah yang nomor 2 sampai 5, insya Allah sudah kami usahakan terlaksana. Tinggal yang nomor 1, Prof. Ya, tadi gitu. keteladanan dari guru. Ini kan bukan dari kesiswaan. Kalau gitu, kesiswaan, insya Allah. Iya. Saya sangat insya Allah. Pak Sadan. Saya sudah berusaha untuk bisa hadir. Iya. Tetapi memang permasalahannya di gurunya ini, Prof. Jadi anak-anak juga memang kan anaknya juga cerdas. Lihat gurunya gimana gitu kan. Tetapi begini Prof, saya bukan wilayah di guru ya, karena saya kesiswaan, jadi wilayah saya kesiswaan. Kalau sementara kan guru ini kan harusnya kurikulum, minimal kurikulum. Tentu yang paling ini tentu adalah kepala sekolah. Nah itu. Kalau yang nomor 1 saya angkat tangan Prof. Ya saya nggak bisa mengkoordinasikan ke teman-teman karena kalau saya terlalu kencang juga ke guru-guru, takut jadi dimusuhin gitu, Prof. Itu yang saya khawatirkan. Ini Pak Sahdan. Ya gimana, Prof? Menurut teori konflik ada 3 cara mengatasi konflik. 1, win-win solution. Kedua, win-loss solution. Yang ketiga, loss-loss solution. Jadi kalau win-win solution dalam posisi Bapak sebagai wakasek kesiswaan, kalau menurut teman saya menyangkut kesiswaan Bapak bidangnya. Tapi manakala
masalah tendik, masalah guru itu sepenuhnya ada di otoritas kepala sekolah. Makanya suatu ketika mungkin Bapak ngobrol aja informal. Karena pengalaman saya Pak Sadan, saya 8 tahun menjadi guru SD itu second hand kepala sekolah. Jadi pekerjaan kepala sekolah saya handle. Saya di perguruan tinggi sudah 32 tahun, sebelum saya rektor, berbagai pekerjaan rektor pasti saya yang membantu mengerjakan. Nah itu Pak intinya. Jadi harus disyukuri tidak semua guru, tidak semua dosen bisa dipercayakan sepenuhnya oleh atasan kita. Jadi jangan konflik dengan atasan kita Pak. Jadi Bapak mau berkarir secara utuh, berkarir secara lancar, berkarir secara sukses, jangan konflik dengan atasan kita. Gitu. Jangan konflik dengan atasan. Itu win-win solutionnya begitu Pak. Jadi kalau ada guru menurut hemat Bapak yang tidak disiplin, kalau kita menyampaikan, kalau menurut hadis kan, rubahlah kelakuan kebatilan itu dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan mata, kalau tidak mampu dengan hati, wahwa ad'aful iman. Nah, kira-kira gitu kan Pak Sadan? Ya, itu adalah yang paling lemah iman. Ya tidak apa-apa gitu. Daripada kita dengan tangan kita dimusuhi gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi win-win solution Pak yang pertama. Yang kedua adalah win-loss solution. Satu pihak diuntungkan, satu pihak dirugikan. Nah, jadi kalau itu pilihannya, ya kita mestinya kan dipilih yang menguntungkan gitu. Jadi jangan sekali-kali Bapak dan Ibu memanfaatkan memanfaatkan posisi, memanfaatkan jabatan untuk sesuatu hal yang tidak penting gitu. Baik menyangkut siswa, menyangkut guru maupun menyangkut yang lain gitu. Harus dipahami kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kalian pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Jadi jangan sampai kita sudah tidak memimpin ada masalah di ujung gitu. Nah, itu yang kedua adalah win-loss solution. Yang ketiga adalah loss-loss solution. Kedua belah pihak tidak ada yang diuntungkan. Mungkin jangan diambil lah ya Pak Sahdan. Jadi yang lebih bagus itu win-win solution atau win-loss solution. Itu Pak yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Silakan, kepada Ibu ya, Yanti, mangga. Ya, sekarang ke Bapak Bagus Aji, mangga silakan ingin bertanya. Bapak Agus Baji, Bapak Bagus Aji. Diganti dengan Pak Randy aja. Oh, ada. Iya Bu, sudah. Oh, ada. Ya, mangga silakan. Pak Bagus Aji silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari Bekasi. Ya, Pak. Ya, yang saya tanyakan bagaimana cara kita sebagai guru agama bisa meningkatkan karakter kepada siswa tentang bahaya pergaulan bebas pada usia di sini, karena di sekolah kami mayoritas non muslim Pak, yang muslim hanya 28 orang, jumlah siswa 350. Bagaimana caranya saya sebagai guru agama bisa menjadi penguat bagi mereka yang beragama Islam untuk melalui karakter edukasinya seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Bagus Aji, gini. Penguatan pendidikan karakter kan tadi ada 5. Satu adalah nilai religius. 2, kemandirian. Ketiga, integritas. Keempat, gotong royong. Kelima, religius. Kemudian mandiri, integritas, gotong royong, nasionalisme satu lagi. Ya. Jadi harus dipahami Pak Bagus Aji, setiap agama itu menuntut adanya ketaatan kepatuhan. Gitu ya. Itu dasar yang pertama yang harus disampaikan kepada para anak didik kita. Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Apalagi tadi masih banyak anak didik kita yang non-muslim. Tetapi intinya kan
mendidik itu yang saya ungkap tadi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk civilized peradaban. Jadi peradaban agar beretika, agar bermoral, agar kuat, agar tinggi. Nah, bagaimana kewajiban kita selaku guru agama gitu. Jadi kalau misal Bapak guru agama, kalau pengalaman saya di perguruan tinggi ya, ketika dia ketika dosen menyampaikan dia bisa hadir gitu. Tetapi ketika dia ujian mungkin harus diberikan soal-soal yang sesuai dengan akidah dia, harus diberikan kepada dosen-dosen yang seakidah dengan dia gitu Pak. Jadi Bapak jangan sekali-kali memberikan ujian yang sama gitu ya. Karena pasti pemahaman terhadap ajaran agamanya pun berbeda. Itu satu menurut saya. Makanya di dalam agama itu kan ada aspek toleransi. Toleransi itu artinya kita dengan rela orang lain mengerjakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita pun tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Itu satu catatan saya. Kemudian yang kedua, untuk menjaga integritas gitu. Jadi integritas itu kan dengan kolektivitas gitu Pak Bagus Aji. Kolektivitas itu dengan gotong royong gitu. Jadi sangat tidak mungkin kita menjadi sekolah yang unggul kalau tidak menjaga pluralistik gitu ya. Saya sempat di salah satu media nasional Pak Agus Aji menulis artikel yang berjudul pluralisme dalam bidang pendidikan gitu. Itu saya ditelepon salah seorang profesor dari Universitas Pendidikan di Indonesia. Sekarang beliau sudah wafat, Allahyarham. Jadi dia bilang, Prof. Endang, saya tidak sependapat dengan tulisan Anda. Saya bilang sah-sah saja kan, di dalam benak pikiran kan tidak usah sama gitu. Jadi menurut dia pluralisme itu bukan di dalam konteks pendidikan. Padahal kan di dalam pendidikan ada education for all gitu. Kalau hadis kan ada utlubil ilma minal mahdi ilalah di ala tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubil ilma walau kan nabisin gitu. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Dulu kan dari Timur Tengah ke Cina itu lama loh Pak. Pakai onta masalahnya. Sekarang pakai pesawat mungkin 4-5 jam sudah sampai. Dan di Cina itu Pak Agus Aji peradaban apa ya? Pak Bagus Aji. Iya. Bagus Aji, Mas. Pak Bagus Aji itu ternyata marmer keramik gitu ya. Itu banyak di sana gitu. Banyak di Cina. Jadi peradaban mereka emang sudah lebih maju. Kalau Bapak dan Ibu terbiasa umroh dan haji, itu kalau di Mekah di Madinah biasanya ada onta-ontaan gitu ya. Itu yang buat bukan orang Timur Tengah doh, Pak Bagus Aji. Dia orang Cina loh Pak. Orang Cina. Saya beribadah haji kan tahun 2004 tuh. Sudah selesai doktor di Universitas Jajaran, saya alhamdulillah ditakdirkan Allah bisa beribadah haji. Nah jadi ketika saya sekamar dengan ini Pak Bagus Aji, Bapak dan Ibu dengan mantan jaksa gitu ya. Mantan jaksa. Dia orang Palembang. Itu jadi kalau saya keluar masjid gitu ya, tuh ada orang Turki tuh perempuan sedang jalan, mungkin ada 10-15 orang. Saya bilang Pak Idris, Anda ke pinggir. Kalau tidak ke pinggir itu Anda akan diseruduk orang Turki gitu. Karena orang Turki itu Bapak dan Ibu, kalau dia sudah nikah ya itu harus memiliki obesitas yang wah gitu. Jadi kalau tidak gemuk, maaf Bapak dan Ibu yang tidak gemuk, dia tidak diakui atas mereka. Jadi tuntutan kalau sudah nikah itu pokoknya harus gemuk. Gemuk itu menggambarkan mungkin kebahagiaan gitu ya, kesuburan, kemakmuran gitu. Ya, so Ibu analisa. Orang Turki pasti Bu Yanti rata-rata kalau nikah itu pasti sudah melebar gitu ya. Kalau ke atas agak susah, ke samping kan melebar. Nah, jadi saya sarankan ke Pak Idrus ke pinggir. Itu pasti orang Turki itu Ibu akan diseruduk, Bapak akan diseruduk, saya bilang ke jaksa itu. Dia tidak mau gitu Bu Yanti, Pak Bagus. Dia tetap aja stay di tengah gitu. Makanya diseruduk dia mental kan Pak. Karena Pak Idris kan kecil badannya. Saya pakai bahasa Sunda waktu itu. Nya cek urang geus sia Pak Idris maneh teh. Tadi ge mau cek urang ka pinggir maneh teh mau kasuruduk. Mental Pak Bu Yanti. tapi sudah di pinggir mah urang teh babaturan. Manehna teh geus dikusruk urang teh diangkat, saya angkat gitu ya. Nah itu. Kemudian kelakuan satu lagi itu ya ada yang lucu. Dia beli onta-ontaan yang bisa bicara itu, yang ada suaranya tuh Bu Yanti, itu sekitar 5. Gitu. Saya beli paling 2 gitu untuk keponakan. Dia beli 5 loh Pak. Dia beli 5. Saya bilang Pak Idris, kalau mau beli onta-ontaan jangan terlalu banyak, nanti akan hilang. Gitu. Wah enggak, saya kan ponakannya banyak, ya terserah lah saya bilang.
Betul Pak Bagus, Pak Bu Yanti. Sudah di Soekarno-Hatta dia hilang kelima-limanya. Kemana ya? Tidak Kemana? ada. Pokoknya di bagasi itu hilang, pokoknya tidak ada gitu. Oh, Bisa saja kan ada yang ngambil gitu ya. Saya bilang, Pak, saya sudah 2 kali menyarankan kepada Bapak. Makanya jangan terlalu banyak. Sekarang kan Bapak bukan membawa oleh-oleh. Yang 5 itu hilang semuanya. Kira-kira gitu ya. Jadi balik lagi tadi Pak Agus Aji, penguatan pendidikan karakter itu adalah processing. Kalau menurut Thomas Likona tadi ada 3. Yang pertama adalah moral knowing, moral feeling, moral action. Moral knowing itu sama dengan pengetahuan moral, pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah moral feeling itu attitude. Kemudian yang terakhir itu moral action itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dulu di sebelum kurikulum Merdeka prototipe kurikulum gitu Pak Bagus Aji, itu dititipkan. PPK itu dititipkan di agama, di bahasa Indonesia gitu ya, di PKN. Kalau sekarang namanya diintegrasikan, Pak. Jadi bukan hanya otoritas ataupun guru agama PKN dan bahasa Indonesia saja gitu. Jadi semua pelajaran, semua bidang studi itu karakter itu harus menjadi sesuatu yang harus diintegrasikan, Pak. Gitu ya. Harus sesuatu yang diintegrasikan. Tadi kan di depan ada profil pelajar Pancasila, banyak tanya, banyak karya, banyak berbuat, banyak bicara. Nah, jadi saya pikir, nah bagaimana Pak Bagus Aji tadi menginternalisasikan, mengintegrasikan mulai nilai religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan gotong royong. Jadi kita sudah sepakat tidak diutak-atik lagi pluralisme itu di berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Jadi kita harus nyaman. Orang lain berbeda agama dengan kita, berbeda bahasa dengan kita, berbeda budaya dengan kita, tetapi bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini kita pelihara bersama supaya menjadi baldatun thayyibatun warabun. Itu Pak Bagus Aji. ya udah cukup mungkin, udah Pak Bagus. Terima kasih kepada Bapak Profesor yang telah menjawab pertanyaannya. Karena waktunya mau habis, Bapak gimana? Ada yang belum kebagian bertanya, boleh nanti via WhatsApp, boleh nggak Pak? Boleh, silakan Ibu. Boleh, silakan, oh iya, silakan. mangga. Baik, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah menjawab semua pertanyaan. Sekarang sesi tanda jawab sudah selesai dan apabila masih ada yang mau bertanya, bisa via WA. Boleh bisa dicatat 0812 2010 150. Satu kali lagi 0812 2010 150. Selanjutnya kita foto bersama dengan hitungan 5. Mohon Bapak Ibu dibuka videonya. Mangga hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, foto bersama telah selesai. Berhubung materi yang saya pandu telah selesai, terima kasih kepada Bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta diklat yang telah memperhatikan serta mengikuti materi ini. Saya sebagai moderator mohon maaf kepada Bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta diklat apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Maka acara ini akan ditutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.